Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Lisa Salzabila, NIM 1920202102. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub. Baiklah, saya akan membacakan dan mengartikan materi tentang Syirkul Akbar wal Asghar. Syirkul Akbar wal Asghar yaitu syirik besar dan syirik kecil. Amru syirkil azim, syirik adalah perkara yang besar. Wa khatarul kabir, dan resikonya besar. Fahuwa yukhrijul insanu min dairatil Islam, seseorang akan dikeluarkan dari lingkup agama Islam atau dari lingkungan agama Islam. Wa yub'iduhu anis sa'adati, dan dijauhkan dari kesenangan. Wa qad hadzarallahu ibadah minasyirki tahdzirat syadida, serta Allah akan menghukumi penyembah dari syirik itu dengan hukuman yang berat. Wa dzakara subhanahu annahu la yaghfiru lil musyriki, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya kaum muslimin tidak akan dimaafkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau mempersekutukan selain dari Allah, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaknya. Wa dzakara subhanahu fi ayati ukhari annahu qad harramal jannata 'alal musyrik, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lainnya bahwasanya diharamkan surga bagi pelaku syirik. Wa tawa'uda binnar, dan menjanjikannya berada di neraka. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma unar wa ma lizzalimin min ansor. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Wa dzakara alaihi sallallahu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, anna man mata wa huwa yad'u min dinillahi syarikan dakhalan nar. Orang yang mati kemudian dia masih menyeru kepada selain Allah, menjadikannya sebagai musyrik, maka masuk ke dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati kemudian dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, masuk ke dalam neraka. Riwayat Imam Bukhari. Wa qad khafal Khalil Ibrahim ala nafsihi wa ala bani minal syirki. Nabi Ibrahim sendiri telah takut kepada dirinya dan kepada anak-anak dan anak cucunya dari kesyirikan. Fasa'ala Allah an yajnuba huwa bani dzalik,
maka dia meminta kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak cucunya dari kesyirikan. Qala ta'ala hikayah an, dan Allah telah mengisahkan tentang Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Selanjutnya, aqsamu syirki, macam-macam syirik atau pembagian syirik. Yang qasimu syirku ilal qismaini, syirki akbar wa syirkil asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar, syirik besar, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min sillah kadzabhi wa subhudi wad du'a. Syirik besar yaitu menyamakan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala, seperti menyembelih dan sujud dan berdoa. Asyirku asghar, syirik kecil, ma waroda fi nususi mimma summiya syirka walam yasil ila darajatil syirkil akbar, yaitu yang tercatat di nas-nas Al-Quran atau hadis yang disebut sebagai syirik tetapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Mislu, seperti atau misalnya, Masya Allahu wa syi'ta, atas keinginan Allah dan keinginanmu. Wa yashru riya, dan juga riya yang tersembunyi atau pamer. Wa halfu bi ghairillah, dan juga bersumpah kepada selain Allah. Al-farqu baina syirkil akbar wal asghar, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar yuhbitu kullal amal, wa syirkul asghar yuhbitul amal ladzi qaranah. Yang pertama, syirik besar itu menghapus semua amal, dan syirik kecil menghapus amal yang mengiringinya. Yang kedua, syirkul akbar yukhallidu sahibatu finnar, syirik besar membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa syirkul asghar la yujibul khuluda finnar, dan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Yang ketiga, syirkul akbar yukhriju sahibahu anil millah, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa syirkul asgharu la yukhriju anil millah, dan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wayang bagi lil muslimi an yabta'ida anisyirki kabir wa shaghir, dan selayaknya seorang muslim itu menjauhi syirik besar maupun syirik kecil. Wa yasta'idza minhu umum, dan minta ampun secara umum.
Allahumma inna a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzabni alladzi la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari perbuatan syirik kepada Engkau, dan sementaranya saya tahu, dan aku meminta ampun kepada Engkau dari dosa yang tak ku ketahui. Selanjutnya yaitu anwa'u minasyirki, macam-macam syirik. Al-halfu bi ghairi billah, bersumpah kepada selain Allah. Al-halfu makna bersumpah, artinya adalah al-qasamu bil mu'azzami li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarki, bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan untuk menegaskan tekad berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Fal halfu bi syai'i ta'zoimulah, maka orang yang bersumpah dengan sesuatu, wa ta'zimu haqqulillahi ta'ala la yanbaghi li ghairi, maka dia mengagungkan sesuatu tadi. Falizi la yahillul halfu bi ghairillahi mahma kana izamul mahlufi bihi kan nabi sallallahu alaihi wasallam wal ka'batil musyarrafah. Sementara yang namanya keagungan itu adalah hak Allah Ta'ala, tidak boleh untuk yang lain. Oleh karena itu tidak boleh bersumpah kepada selain Allah, seberapa hebat pun agungnya yang dipakai sumpah tadi, walaupun itu Nabi Muhammad SAW ataupun dia Ka'bah yang diagungkan. Wa qad ajma'al alama'u ala annal yamina la takinu illa billah, dan para ulama sepakat bahwasanya sumpah tidak boleh kecuali dengan Allah, au bisifatih, atau dengan sifat-sifatnya. Wa ajma'u 'alal man'i minal halfi bi ghairi, dan para ulama sepakat untuk melarang bersumpah dengan selain Allah. Wa qad ja'at ahadits katsiratu finnahyi an halfi bi ghairillah, dan banyak sekali hadis-hadis yang melarang bersumpah selain kepada Allah. Minha, diantaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, orang yang bersumpah dengan selain Allah maka dia kafir atau musyrik. Wa minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi ibaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau kalian diamlah atau jangan berbicara, seperti itu. Wa min amthilati halfi bi ghairillah,
Di antara contoh-contoh sumpah selain kepada Allah, masya'a 'alal sinati katsiri minal khalqi, apa yang tersebar di banyak lidah atau pembicaraan dari manusia. Kaqailihim, seperti mereka mengatakan, wan nabi, demi nabi, war rasul, demi rasul, wal ka'bah, demi Ka'bah, wal haramal syarif, demi al-haram yang mulia, wal hayatika, demi hidupku. Wa qad warada fis sunatin nahyu antal fuzi bi ibarati tusawwi bainallahi wa ghairi. Dan di dalam as-sunnah dilarang untuk mengucapkan ungkapan-ungkapan yang diungkapkan menyamakan Allah dengan selain Allah. Autus nadu ija ila ghairillahi ta'ala mislu qaulin qail, ataupun menyandarkan hasil kepada selain Allah Ta'ala, seperti orang mengatakan Masya Allah wasi'at, sesuai dengan keinginan Allah dan keinginanmu. Wa laulat dawa'ul lahalaktu, kalau bukan karena obat itu maka akan celaka. Wa laulal kalbu ladakhalal lisul manzil, seandainya bukan karena anjing itu maka pencuri akan masuk ke dalam rumah. Wal wajibun nisbatu dzalika ilallahi wahda, maka yang wajib adalah menisbahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fayakul, maka dia mengatakan Masya Allah wahda, sesungguhnya dengan keinginan Allah saja. Laulallahu lahalaktu, kalau bukan karena Allah saya akan celaka. Laulallahu ladakhalal lisul manzil, seandainya bukan karena Allah maka pencuri akan masuk rumah. Wahunaka alfazu kathiratu min hadhil qabil sya'i'atu alal a'la al-sinati kathiri minan nas, dan banyak sekali lafaz-lafaz dari golongan ini yang tersebar di lidah kebanyakan manusia. Mislu qaulihim, seperti mereka mengatakan laulal qa'id lahu zimal jaishu, seandainya bukan karena panglima perang itu maka tentara ini akan kalah. Laula jahdu muslisina lama najiha hadzal amru, seandainya bukan karena kerja keras dari orang-orang yang ikhlas maka tidak akan sukses tentara itu. Sanahzimul aduwa wa nuhakkikul nasra, atau mengatakan kita akan menaklukkan musuh dan mendapatkan kemenangan. Laulallahu summa qa'idul lahu zimal jaisu, maka yang benar adalah dalam ucapan seperti ini maka dapat mengatakan laulallahu summa jahdul muslisina lama najaha hadzal amru, seandainya bukan karena Allah kemudian panglima tersebut maka tentara ini akan kalah.
sanahrimu sanah sanahzimul aduwa insyaallahu wa nuhahiku nasra. Seandainya bukan karena Allah, kemudian kerja keras orang-orang ikhlas, maka tidak akan sukses perkara ini. Kita akan mengalahkan musuh dan insya Allah kita akan mewujudkan kemenangan. Ta'likul khayti wal halaqati wan nahwi hima liraf'il balad au daf'i. Menggantungkan benang atau tali atau cincin untuk menolak bala atau mengangkat bala. Yu'allikul ba'idul nas fi unuki au fi raqabatihi awa yalbasu fi fidihi haytan wa huwa yazunnu an hadi hoyautu tu'alijul amarado au tamtanul isobata wa bal ain. Beberapa umat manusia menggantungkan di pundaknya atau di lehernya atau memakai di tangannya benang ataupun semisalnya. Mereka mengira bahwa tali ini bisa mengobati penyakit-penyakit ataupun bisa mencegah kena ain atau penyakit ain. Wadhalika minal umuril lati la taliku bil aklil muslimil ladzi kamalallahu biddin wa hararatu minal wasaniyatil wa khurafat. Ini tidak pantas sebenarnya di akal orang muslim yang Allah sempurnakan dengan agama yang sudah dibebaskan dari berbagai bentuk berhala dan juga khurafat. Inna alaja rodi la yakunu bi asbabi muharramati wa innama yakunu bil adwayati sohahi nafi'ati wa nahwiha minal asbab mubahah. Sesungguhnya obat dari penyakit-penyakit ini tidak mungkin dilakukan dengan sebab-sebab yang diharamkan, tetapi harus dengan obat-obat yang sah, memang bermanfaat dan misalnya dari berbagai faktor-faktor yang diperbolehkan. A'timadi alallahi wa i'tiqadi bi annahu wahdahu huwan nafi'ud darru. Dengan tetap bersandar kepada Allah dan meyakini Allah saja yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang terhadap perkara ini. Fahinama ra'a rajulan libisa halaqah masnu'ah minas sufri ankaro alaihi hadal fi'la kama ja'a fi hadisi syarif. Maka ketika beliau melihat seorang menggunakan cincin yang terbuat dari perak, maka dia mengingkarinya perbuatan ini sebagaimana dalam hadis syarif. An amarona bni hisaini
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia melihat seseorang yang memakai cincin dari perkara. Maka dia mengatakan, apa ini? Maka dia menjawab untuk menghindari kelemahan dari penyakit. Faqala ma hadhihi. Maka dia menjawab untuk menghindari kelemahan dari penyakit. Qala maka an amarona bani Hisonin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatu min sufrin faqalu ma hadhihi qala minal wahinah faqala inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law muta wa hiya alaika ma aflahta abada. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia melihat seorang yang memakai cincin dari peraka. Maka dia mengatakan, apa ini? Maka dia menjawab untuk menghindari kelemahan dari penyakit. Maka Rasul mengatakan, lepas dia, tidaklah menambah kamu kecuali menambah sakit mungkin. Maka sesungguhnya kalau kau mati dan itu ada kepadamu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Wa ra'a Hudzaifah radhiyallahu an rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqada'athu wa ta'ala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa huwa muharikun. Demikian juga Hudzaifah radhiyallahu anhu, seseorang di tangannya ada tali benang dan dia pakai untuk menghindari dari demam, maka dia memotongnya dan membaca firman Allah Ta'ala, tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali mereka itu berbuat kesyirikan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.